Sejak menikah dan memiliki anak, Jessica Iskandar yang pada 29 Januari lalu genap berusia 38 tahun, memilih merayakan ketambahan usianya di Pulau Dewata, Bali. Karena tepat di hari ultahnya masih berada di Amerika, Jedar kemarin mencoba membayarnya dengan menggelar acara birthday dinner. Sekarang saatnya kita duduk. Ayo kita persilakan tamu-tamu duduk. Ayo Kak Arturo, Kak Dita. Di acara dinner spesial yang dihadiri para keluarga dan sahabat, Jedar tampil menawan dengan balutan gaun biru. Sementara para tamu undangan menggunakan busana serba putih. Kesan intimate begitu kental. Sayangnya, tak terlihat Vincent Verhaak di sana. Ada apa dengan suami Jedar? Bahagia dan bersyukur karena udah dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama aku. Ada Elbarak, ada Don, ada Hagia, ada suami aku tercinta Vincent yang hari ini lagi syuting, jadi nggak bisa datang. Tapi dengan kehadiran keluarga dan teman-teman di sini aku bahagia banget. Thank you so much for coming tonight. I very appreciate. Bener kan? Today is my special day, and I have you guys as my special person in my life. Thank you for being here, being a friend, being family. Thank you for the love, for the time. Thank you for the friendship. Thank you for the life, the beautiful life. Thank you to God to give me the beautiful family. 3 kids, 1 husband. Enough? 1 husband enough? Jedar sengaja ingin merayakan hari bahagianya di Bali lantaran ingin bernostalgia. Banyak kenangan manis saat ia dan keluarganya tinggal di Bali. Hampir selama 3 tahun, Jedar dan Vincent serta putranya Elbarak jadi penduduk Pulau Dewata. Bergelut dengan udara, air, dan matahari Bali lengkap dengan eksotismenya. In my birthday, 2026 will be more better, more amazing ahead. Namun di balik dinner ultah Jedar, netizen malah salfok dengan baby Hagia Alyara yang tampil dengan mengenakan kebaya Bali. Si bocah makin cantik dan menggemaskan dengan balutan busana tradisional bernuansa hijau, kain bermotif khas Bali, selendang di pinggang, masih ditambah tingkah lucu baby Hagia. Malam itu, momen itu pesona Jedar tersisih oleh baby Hagia. Kita berdua sih pastinya bersyukur, bahagia, anak-anak bisa tumbuh sehat, apalagi mereka juga yang besar udah berprestasi, yang kecil menggemaskan, yang tengah benar-benar menggemaskan, jadi ya seru aja. Bersyukur, maksudnya anaknya yang penting tuh buat kita orang tua pasti anak sehat kan, tuh paling utama. Udah sehat ditambah lagi dengan kegemasannya, emang gemes banget sih. Kita di rumah juga selalu ngelihat dia tuh kayak gemes banget, kayak bersyukur banget, aduh anak ini kok bisa selucu dan seimut dan secantik ini gitu. Dan yang sayang juga banyak, itu yang kita syukurin banget gitu. Jadi makanya kita juga nggak nahan-nahan buat
dokumentasiin supaya fansnya Hagia juga tetap bisa ngeliatin gitu. Karena kadang sosial media kita pribadi mintanya video Hagia gitu. Jadi emang banyak banget yang Hagianya mana no nipping itu. Sebagai orang tua, Jeddah dan Vincent pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk ketiga buah hatinya. Sebelum landing di Bali, keluarga Ferhak ini menghabiskan liburan ke negeri Paman Sam Amerika, sekaligus jadi momen pertama baby Hagia bermain salju. Waya. Oh karena Simona pegang talinya. Wah. Jika kebanyakan selebriti memilih healing dengan liburan ke luar negeri atau ke tempat-tempat indah dan romantis, Arumi Bachsin, istri dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, justru malah punya cara lain untuk healing, yakni pergi ke pasar tradisional untuk berbelanja. Baru-baru ini, Arumi memuaskan hasratnya belanja di Pasar Karah di kawasan Karah Agung, Surabaya untuk kebutuhan dapur, namun kali ini Arumi ditemani sang mama. Jadi ini guys, masih inget nggak? Ini waktu pasarnya belum jadi. Ibu. Sekarang udah jadi kayak gini. Lantaran pergi bersama sang mama, Arumi tak seperti biasanya yang gesit belanja dari pedagang satu ke pedagang lainnya. Kali ini, Arumi menyerahkan urusan belanja ke mamanya karena mamanya lah yang tahu bahan-bahan untuk membuat sup kacang merah, resep dari Belanda yang selalu menjadi makanan favoritnya sejak kecil. Guys, ada resep turun-menurun. Kalau mamaku bilangnya sup brain the bone. Itu sup kacang merah sama daging iga. Itu resepnya tuh kayak resep makanan Belanda gitu. Aku dari kecil suka banget sama yang itu. Meski menyandang sebagai istri wagub, namun Arumi seolah tak gengsi untuk belanja ke pasar tradisional yang panas dan harus berdesak-desakan dengan orang banyak. Dan ibu 3 orang anak ini pun selalu meladeni para pedagang yang ingin meminta foto dengan senyum yang ramah dan sumringah. Dalam. Boleh foto. Boleh. Pintar gayanya. Mari. Memilih berbelanja ke pasar tradisional selain untuk healing juga menjadi self-reward bagi Arumi lantaran bisa membeli makanan favoritnya. Nah coba ini self-reward. Botok. Ini pepes tongkol. Apa ini? Ini bagian self-reward. Oh. Dan yang paling disukai Arumi saat berbelanja ke pasar adalah bisa sarapan atau jajan makanan kesukaannya, yakni batagor dan bakso tanpa kuah alias pentol. Selamat pagi. Ayo kita sarapan batagor. Berapa? Aku nggak mau pakai cabenya, terus kacangnya sedikit tapi kecapnya banyak. Mas, mau dong bakso. Kalau bisa dibikin kayak, keringan. Aku yang kasar. Tapi nggak mau pakai saus ya, pakai kecap aja. Aktivitas belanja ke pasar tradisional memang bukan kali pertama bagi Arumi. Sebelumnya, saat tinggal di Pacitan, Arumi juga kerap mengunjungi pasar tradisional hingga dikenal oleh masyarakat dan pedagang di pasar Pacitan. Tak hanya Arumi, sederet selebriti juga gemar healing ke pasar lantaran bisa merasakan sensasi saat tawar-menawar dengan para pedagang seperti Shanti Deni, serta Sarwenda, serta Usi Sulistiawati. Raisa rupanya juga menjadikan pasar tradisional sebagai tempat healing di tengah masalah hidupnya pasca bercerai dan ibundanya meninggal. Bagi Raisa, saat memilih-milih sayuran menjadi kesenangan tersendiri. Seperti apa tips Raisa saat memilih sayuran yang fresh? Aku mau beli, pakai lime kali ya. Pengen bawang bombay, bawang Bombay putih. berapa? Kayak 2 aja, 2, kecil apa kecil? kecil aja. Yang gede boleh deh. 1 gede 1 kecil. Kalau bawang tuh di rumah saya nggak pernah bertahan lama. Ya soalnya saya boros bawang. Usai membeli sayuran segar, Raisa pun tertarik membeli oncom dan sayuran lainnya. Raisa pun happy saat berinteraksi dengan pedagang dan juga saat membayar. Mbak, mau oncomnya dong. Berapa? Semua. Semua janganlah. Saja. Tapi ntar kebuang. 2. Ya udah 2 deh. 2. Pacar saya yang bayarin. Nah, sini aja. Bu.
25 sama 3 jadi 28. 28. Oh gini rasanya. 28. Tak hanya sayuran dan oncom, Raisa beranjak ke pedagang daging. Siapa sangka Raisa yang seorang penyanyi terkenal dan selalu menjaga bobot tubuhnya, rupanya suka dengan daging yang berlemak. Aku mau bikin sop daging. Tolong diberikan potongan terbaik Indonesia. Yang ada lemak-lemak. Lemak is life. Wow. Berapa kilo ya? Setengah kali satu.